Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,22 triliun dolar atau naik sekitar 1,34%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.416, Ethereum 1.975, BNB 325, XRP 0,46, Cardano 0,39, Dogecoin 0,079, Polygon Matic 0,99 dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 22,77 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 3% dan menjadikan Ethereum hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 3,85% menuju 1.974 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, semalam kita sudah mendapatkan rilisnya data tingkat pengangguran dari Amerika Serikat, guys. Dan kalau misalnya kita perhatikan, sebenarnya kalau mau dikategorikan, ini harusnya bukan berita baik ya, guys. Karena lagi-lagi unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika itu justru menurun, guys. Forecast-nya atau prediksinya adalah meningkat 0,1% dari yang awalnya 3,5 menjadi 3,6. Tetapi yang terjadi justru kita melihat unemployment rate itu kembali menguat menjadi 3,4%. Lagi-lagi, hal ini akan bisa dijadikan tameng gitu oleh kakek Powell ketika ditanya apakah masih akan menaikkan suku bunga dan kenapa masih menaikkan suku bunga ketika mengetahui banyak sekali permasalahan ekonomi yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Jawabannya adalah selalu karena dia melihat labor market itu masih kuat. Oke, alias lapangan pekerjaan di Amerika itu masih banyak, orang-orang yang menganggur itu tidak banyak, otomatis rata-rata masih mempunyai penghasilan. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk merasa perekonomian di Amerika Serikat itu sudah berada di ujung jurang gitu, istilahnya. Dan ini tentunya hanya salah satu indikatornya. Kita tentunya juga berharap bahwa inflasi minimal itu terus mengalami penurunan. Karena kalau inflasi itu justru mengalami kenaikan, oke, setelah berbulan-bulan misalnya kita melihat penurunan di CPI, tapi tiba-tiba bulan depan kita melihat tiba-tiba CPI itu naik, bukan bulan depan, tapi harus bulan ini kita juga akan mendapatkan print data CPI. Kalau misalnya naik, maka itu bisa lagi-lagi membuat market pasti berekspektasi bahwa The Fed bisa aja kembali menaikkan suku bunga di pertemuan berikutnya, yang bisa jadi akan terjadi kenaikan kembali 0,25%. Tetapi kalau misalnya kita melihat inflasi terus-menerus mengalami penurunan, ya walaupun unemployment rate berada di angka yang relatif kuat gitu ya, kita masih bisa expect lah bahwa si kakek Powell akan mungkin berpikiran untuk melakukan pause atau tidak lagi menaikkan suku bunga, walaupun tidak menurunkan, tapi tetap stay di angka yang sama. Oke, jadi itu adalah yang terjadi semalam. Saya pribadi sebenarnya menyampaikan di video kemarin kalau ternyata kita melihat hal yang terjadi, saya sebenarnya expect ada selling pressure di market. Dan awalnya ketika kita melihat unemployment rate itu dirilis, memang terjadi selling pressure. Tidak hanya di stock market, oke, tetapi juga di kripto awalnya. Tetapi kemudian tiba-tiba kembali hijau. Alasannya karena ini didukung oleh performa stock market Amerika Serikat semalam juga, yang naik 500 poin dan break 4 hari berturut-turut losing streak. Dan alasannya sesimpel karena stok regional bank di sana itu mulai start untuk recover. Oke, kita tahu berbagai saham perbankan di Amerika Serikat itu beberapa waktu belakangan rata-rata itu drop parah. Walaupun yang tidak lagi bermasalah, rata-rata juga mengalami drop, atau at least tidak mengalami kenaikan signifikan gitu. Dan untuk kemarin kita melihat rata-rata, sektor bank itu sudah mulai sedikit recover. Ditambah lagi, oke, laporan keuangan Apple yang dirilis, itu performanya lebih baik daripada ekspektasi. Kita tahu bahwa
Apple adalah salah satu perusahaan terbesar di Amerika. Tentunya performa keuangan mereka akan menentukan juga sedikit banyak performa stok market Amerika Serikat. Karena market cap mereka besar gitu guys. Sama seperti kalau di Indonesia, mungkin BBCA, BBRI, itu akan menentukan juga sentimen di market gitu. Dan sedikit banyak akan mempengaruhi IHSG. Karena memang market cap mereka paling besar. Jadi ini ada alasan kenapa kita melihat market tiba-tiba kembali reverse, kembali ke hijau, dan Bitcoin juga kembali ke hijau. Tetapi ada satu hal yang menurut saya perlu teman-teman perhatikan dari segi price action, yang nanti kita akan bahas dari chartnya. Tapi ini yang perlu kalian tahu dulu, kenapa alasannya kita melihat walaupun unemployment rate itu kemarin keluar tidak sesuai dengan harapan saya, tapi kenapa stock market dan kawan-kawan itu justru hijau? Ini adalah alasannya, gitu ya. Karena performa Apple yang baik. Yang kedua, stok dari sektor perbankan itu rata-rata lagi rebound, gitu ya. Kemudian, ini saya sebenarnya dari kemarin sudah pengen membahas hal ini, guys. Tetapi belum sempat karena mungkin saya merasa belum perlu gitu. Tapi karena mulai banyak gitu ya, saya melihat di media sosial semua orang membahas putaran token PP. Siapa yang tidak kenal gitu ya, token PP. Yang katanya bisa membuat kalian kaya raya dalam kurun waktu hanya 20-an hari saja. Tetapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui gitu ya, bahwa kalau misalnya kalian tidak sempat masuk 3 minggu yang lalu dan kalian baru tahu token itu sekarang dan baru berpikiran untuk masuk, saya sangat amat tidak menyarankan. Kenapa? Karena untuk sekarang market cap-nya itu sudah miliaran dolar, guys. Tidak lagi seperti 3 minggu yang lalu yang masih puluhan ribu dolar. Perbedaannya sudah jauh sekali, ribuan kali lipat. Kalian harus tahu itu. Kalian jangan sampai termakan kata-kata orang yang mengatakan, coba bayangkan kalau PP bisa nyentuh 1 dolar gitu. Kalau kalian beli sekarang, token kalian segini, uang seberapa yang akan kalian dapatkan nanti? Kebanyakan orang kemakan omongan-omongan seperti itu, tapi tidak dipikirkan bahwa untuk PP mampu menyentuh angka 1 dolar, itu market cap-nya bakalan lebih besar, jauh lebih besar daripada Bitcoin. Dan itu tidak mungkin terjadi, guys. Jadi jangan sampai kemakan omongan seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa kalian tidak akan bisa cuan lagi ketika beli sekarang. Tidak. Saya juga nggak tahu topnya sebelah mana. Cuman saya pengen pesan saja ke teman-teman semua, kalau memang berniat gitu ya untuk membeli PP, minimal, udah paling minimal tunggulah pullback-nya. Oke? Kalaupun masih nekat untuk masuk dan kalian masih yakin PP akan terus-menerus naik tanpa ada drop, silakan. By any means, saya tidak akan melarang, tetapi saya cuma pengen pesan, pertama kalian masukin uang ke PP ini, sekarang, itu adalah uang yang sudah kalian siap untuk kehilangan. Karena kita sekali lagi nggak tahu guys, di mana topnya berada. Ketika topnya sudah tercapai dan biasanya drop 40-50%, kalian bisa gigit jari kalau kalian belinya di puncak. Yang kedua, jangan kemakan guys, omongan-omongan seperti yang tadi. Bahwa kalian akan bisa kaya raya membeli PP sekarang, karena coba bayangkan saja kalau PP sampai ke 1 dolar. Berapa uang yang kalian punya? Dan yang ketiga, kalian jangan juga kemakan FOMO karena postingan orang yang menyampaikan, kalau misalnya kalian menaruh 100 dolar di PP 3 minggu yang lalu, sekarang uang kalian jadi segini loh. Itu akan sangat sulit untuk terjadi. Alasannya dijelaskan dengan baik oleh TechDev di sini. If I put $500 in PP 3 weeks ago, it be worth over $2 million now. Jadi ini yang pasti akan ada di benak kalian gitu. Coba saya taruh kemarin 500 dolar ya, uang saya sekarang jadi 2 juta dolar. No, katanya TechDev. Saya juga setuju. If you put $500 in 3 weeks ago and watch it go to 5K, 50K, 100K, 200K and did nothing, then watch 200K go to 60K and still did nothing, then watch 60K go to 750K and still did nothing, and then watch 750K go to 350K and still did nothing. Then watch 350K go to over $2 million, and then for some reason decided to do something. Then yes, 500 2 weeks ago would be worth over $2 million now.
Jadi untuk kalian bisa mengubah 500 dolar tersebut menjadi 2 juta dolar, kalian harus melewati semua ini, guys. Apakah kalian yakin dan percaya gitu bahwa kalian akan mampu menahan secara mental ketika kalian misalnya memasukkan uang kalian 500 dolar ke PP 3 minggu yang lalu, kemudian kalian melihat PP itu naik 10 kali lipat uang kalian jadi 5.000 dolar, jadi 50.000 dolar, jadi 100.000 dolar, jadi 200.000 dolar, kemudian pullback ke 60.000 dolar. Kira-kira mampu nggak kalian secara mental menahan hal tersebut? Saya yakin dan percaya sebagian besar dari kalian kemungkinan bakalan sell di kedua area ini. Antara 5K dan 50K, kemudian kemungkinan besar kalian sudah menggebu-gebu untuk menjual. Jadi tidak akan ada chance kalian mampu bertahan sampai 2 juta dolar. Tidak hanya kalian, sebagian besar orang-orang yang beli PP juga pasti akan berhenti di sini. Lalu pertanyaannya, kenapa harga bisa naik terus kok kalau misalnya banyak orang yang jualan? Loh, ini kan karena banyak pembeli yang baru, guys. Oke? Dan yang baru membeli, otomatis membelinya dengan harga yang lebih mahal. Perlu uang yang lebih banyak lagi. Beda lagi. Kalau kalian belinya ketika itu yang masih murah banget, ya kan? Kalian mungkin akan sell ketika harganya baru naik 10 atau 100 kali lipat. Kenapa tidak gitu? Kalian membeli token yang nggak jelas utility-nya, dan jelas-jelas mereka menyampaikan mereka adalah meme coin gitu. Naik 100 kali lipat. Masa nggak kalian jual? Saya nggak yakin gitu. Jadi jangan sampai kalian FOMO hanya karena beberapa kalimat tersebut. Saya cuma pengen pesan itu saja. Dan mulai banyak orang nih komentar di kolom komentar, kok masih boleh nggak nih beli PP? Nah, saya tahu dari situ bahwa banyak orang yang kemudian FOMO ketika melihat PP terus pump. Yang perlu kalian ingat, token-token seperti ini memang ketika nge-pump, kita nggak tahu sebelah mana topnya, tapi kalau sudah mencapai topnya, dan ketika drop, itu dropnya nggak nanggung-nanggung, guys. Bisa 40-50% dalam kurun waktu hanya beberapa jam saja. Jadi, stay away jika kalian tidak mau mengambil resiko terlalu tinggi. Kalau kalian tetap nekat untuk mengambil resiko, minimal pesan saya, tunggulah pullback-nya sebelum kalian masuk. Oke? Dan ini juga lanjutannya. PP meme coin hits $1 billion market cap fueled by Binance listing. Ya, ini juga salah satu alasan kenapa dia bisa terus-menerus naik. Karena di listing di berbagai exchange. Ada di listing di MEXC, ada di listing di Bitget, ada di Bybit, ada bahkan Binance mau ngelisting juga. Makanya harganya terus-menerus naik. Ya kalau misalnya exchange mah seneng-seneng aja gitu. Kalau kalian bertransaksi di tempat mereka, kan mereka dapat cuan gitu dari fee dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak akan menggantikan loss kalian. Perlu kalian ingat itu. Oke, terlebih lagi kalau misalnya kita sudah membicarakan soal listing di Binance, ya itu udah paling besar guys. Nggak ada lagi yang bisa kita harapkan berikutnya. Semuanya sudah di listing, oke. Biasa tahapan terakhirnya adalah kalau sudah di listing di Binance, tidak lama kemudian, ini biasanya ya guys, tidak lama kemudian kita sudah melihat token tersebut bakalan ketemu dengan topnya, dan kita bakal melihat drop yang luar biasa kenceng ke bawah. Oke, tapi pendapat kalian gimana? Apakah menurut kalian PP masih akan terus mengalami kenaikan? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, so kita sekarang langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen langsung mulai aja dari 1 hour chart. Nah, untuk teman-teman yang ada nonton video saya kemarin, harusnya tahu bahwa saya pribadi masih mengatakan bahwa saya percaya kita masih akan minimal kembali nge-retest sekali lagi ke area trendline di sini, guys. Oke, minimal ya, atau bahkan kita bisa jebol ke bawah kalau ternyata memang kita pengen mendapatkan koreksi yang lebih dalam di sini. Alasannya sesimpel karena dari segi price action-nya, yang saya lihat di sini adalah pergerakan kenaikan yang dilakukan oleh Bitcoin selama 1-2 hari terakhir. Bahkan dari 1 Mei ya, dari 1 Mei sampai kurang lebih 6 Mei sekarang, kurang lebih 5 hari, itu cenderung korektif guys, tidak impulsif. Oke, alias pergerakan kenaikannya itu cenderung merangkak naik seperti ini. Oke, tidak ada momentum yang terlalu kuat ke atas yang membuat saya curiga bahwa yang kita lihat semua ini hanya adalah pullback dari yang kita lihat di sini, dan kita akan kemudian mengalami penurunan berikutnya minimal sekali lagi ke area trendline. Target kedua adalah di sekitaran area low terakhir. Target ketiga adalah ke sekitaran area 26 ribuan. Oke, jadi ini yang sekarang masih saya percaya bakalan terjadi berikutnya. Minimal kita akan kembali ke area trendline di sini. Kalau memang ternyata kita akan bounce dari sini dan kemudian membentuk pergerakan yang lebih impulsif, contohnya apa? Modelnya seperti ini.
modelnya seperti ini, atau modelnya seperti ini. Nah, itu yang diharapkan gitu guys. Kita mau breakout itu disertai dengan price action yang meyakinkan bahwa memang banyak sekali buying pressure yang tercipta di sini disertai dengan volume yang tinggi untuk mendorong harga ke atas. Kalau kita terus-menerus mengalami kenaikan tapi modelnya seperti ini pun saya sangat ragu gitu bahwa kita akan naik sangat jauh. Artinya kita kemungkinan cuma naik maksimal sampai ke sekitaran 30.000 kemudian kembali reverse lagi. Karena memang buying pressure-nya tidak terlalu kuat di sini. Dari segi price action itu terlihat. Kalau misalnya teman-teman bermain dari indikator, saya yakin dan percaya juga bahwa indikator RSI maupun MACD di sini juga pasti sudah menunjukkan bearish divergence. Saya tidak perlu melihat indikatornya, tetapi saya yakin itu yang terjadi. Kalian bisa cek sendiri. Jadi kalau misalnya yang bisa dilakukan apa sekarang? Kalau saya pribadi sih mencari setup untuk short gitu. Oke? Ada dua cara kalau misalnya teman-teman mau short dari sini. Pertama, kalian bisa mungkin mengkategorikan ini sebagai double top di sini. Breakdown dari sini, retest, ini mungkin bisa dijadikan peluang untuk short. Ini adalah tipikal yang agresif gitu. Atau kalian tadi sempat masuk dari breakdown trendline di sini. Ini juga tipikal yang very aggressive. Kalau kalian yang maunya konservatif, kalian harus menunggu dia untuk mampu breakdown dari sebuah trendline. Minimal adalah trendline yang ini. Oke, kalau ini mampu dijebol, kemudian retest, nah ini adalah chance bagi teman-teman untuk masuk. Ini yang tipikal konservatif. Dan saya rasa berbagai setup tersebut menghasilkan risk and reward yang oke. Jadi bagi saya, yang manapun yang kalian ambil terserah, tergantung profil resiko kalian. Kemudian invalidasinya seperti apa kok? Nah, invalidasinya adalah sesimpel kalau misalnya kita mampu melihat breakout dari sini, disertai ada bullish continuation pattern. Nah, ini adalah pertanda bahwa kita tidak akan lagi mendapatkan retest ke sini, tapi kemungkinan akan terlebih dahulu mendapatkan retest ke sekitaran area 30.200-an. Oke, kalian juga tidak perlu harus menunggu sampai dia di sini baru kalian cut loss ya. Kecuali kalau kalian masuknya di sini masih make sense kalian taruh stop lossnya di sini ya. Tapi kalau kalian masuknya di breakdown trendline di sini, maka kalian harus sudah protect diri kalian kalau misalnya dia kembali reclaim di atas trendline tersebut, kalian mungkin sudah harus keluar gitu. Karena berarti kalian terinvalidasi. Kalau kalian yang masuk dari sini, saran saya ya kalian protect diri kalian di sekitaran area di sini. Karena dari sini pun kalau katakanlah entry kalian di sini, stop loss kalian di sini, dan target kalian di sini itu masih sebuah trade yang kurang lebih 2,5/1 secara risk and reward-nya. Jadi itu masih memadai lah untuk segi risk and reward-nya. Jadi untuk sementara itu ya guys yang masih saya expect terjadi ke Bitcoin berikutnya. Minimal kita kembali akan nge-retest ke sekitaran area robot trendline. Dari sini kita akan lihat lagi apakah kita akan mampu kembali mendapatkan rebound ataukah pada akhirnya kita justru akan jebol ke bawah dan membentuk koreksi wave kedua menuju ke area 26.000. Intinya short term saya masih cenderung bearish. Oke? Dan invalidasinya juga sudah cukup jelas tadi saya jelaskan. Kalau kita mau misalnya long, tapi dengan cara swing gitu ya, teman-teman mungkin harus menunggu sampai dia break dari trendline yang besar di sini. Karena kalau baru break dari sini, teman-teman masuk swing long, naik sedikit kalian sudah akan ketemu dengan resistance berikutnya. Jadi kalau misalnya mau swing pun, kalian minimal tunggu dia break di atas area trendline besar di sini, consolidate, ini baru teman-teman bisa masuk ke swing long dan mungkin menerangkan ke area yang lebih tinggi antara 32.000 sampai ke area 36.000. Oke, jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.